Sejak Komisi 3 DPR RI merekomendasikan agar kasus Shogi dihentikan demi hukum, belum ada tanda-tanda dari Kejari Sleman untuk menghentikan kasus tersebut. Padahal selain keadilan, Shogi juga harus mendapatkan kepastian hukum. Lantas bagaimana jaksa dalam hal ini? Kejari Sleman harus menerjemahkan rekomendasi dari Komisi 3 DPR. Sudah bersama kami pakar hukum pidana kali ini yang sudah bergabung. Bapak apa kabar? Ya, selamat sore Mbak Johanna. Selamat sore Bapak Hipnu. Bapak, ini kan ada rekomendasi dari Komisi 3 DPR, kasus Shogi harus dihentikan demi hukum. Mekanisme apa yang harus dilakukan segera oleh Kejari Sleman, Pak, dalam kasus ini? Ya, suatu konsep penghentian itu ada penghentian demi kepentingan hukum dan penghentian demi umum atau kepentingan hukum, kan gitu kan. Nah, dalam konteks kepentingan demi hukum, itu bukti tidak ada atau kurang bukti atau memang bukan merupakan suatu tindak pidana. Jadi harusnya dalam kasus ini Mbak, di tingkat Polresta Sleman itu harusnya sudah dihentikan, tapi tampaknya kemarin kan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Sleman. Nah, Kejaksaan Negeri menerima. Oleh karena itu, karena ini perkara sudah dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri Sleman, maka mau tidak mau Kejaksaan Negeri Sleman harus menghentikan demi kepentingan hukum. Artinya ketika itu perintah kemudian kaitannya Komisi 3 seketika harus dikeluarkan, tidak menunggu apa lagi, karena dalam konteks penghentian itu kewenangan penuh pada Kepala Kejaksaan Negeri. Kalau ini sudah di Kejaksaan Negeri, ini yang saya kira sebagai bentuk konsep peradilan yang baik, bahwa setiap suatu perkara itu kalau bisa diselesaikan dalam tahap-tahap pra-adjudikasi. Sehingga suatu perkara yang karena memang tidak mempunyai nilai hukum, tidak ada suatu bukti hukum, dihentikan sedini mungkin, bahkan kalau perlu di tingkat kepolisian. Tapi ini kan sudah di tingkat kejaksaan. Oleh karena itu, detik kemarin kalau bisa hari ini, Shogi harusnya sudah bebas tanpa status tersangka. Nah, Pak, tapi sampai dengan sore ini nampaknya juga belum ada tanda-tanda, Pak, dari Kejari Sleman menghentikan kasus ini. Menurut Anda, apa yang mereka pertimbangkan? Kalau tadi kan Bapak harusnya sudah berhenti begitu, tapi ternyata belum. Ya, karena mungkin administrasi, Mbak. Administrasi, karena dalam suatu konteks hukum itu kita jangan sampai meletakkan orang itu sebagai status. Karena sebagai status itu sangat suatu yang tidak baik. Status tersangka, sampai kapan? Nah, demi kepastian hukum hari ini, ataupun mungkin besok, atau mungkin Senin, ya. Tapi secepatnya, memang dalam suatu konteks hukum tidak ada aturan kapan. Tapi yang jelas status itu dipercepat. Karena dalam suatu konsep hukum asas cepat biaya daringan. Jadi secepatnya harusnya Kejari Sleman sudah mengeluarkan SKP 3 demi kepentingan umum. Ada tidak sih Pak konsekuensi lain yang ditimbulkan? Kan sebelumnya Kejari Sleman menginisiasi untuk menyelesaikan kasus ini dengan restoratif justice. Nah, kalau Kejari menghentikan kasus ini apa konsekuensinya? Ya, gini Mbak. Ya, betul. Jadi memang ini kalau terhadap konsekuensi ketika suatu perkara dihentikan demi kepentingan hukum, itu kan bukti kurang atau bukan merupakan suatu tindak pidana. Konsekuensi yang terjadi seandainya nanti pihak keluarga yang meninggal atau kuasa hukum yang meninggal dalam tataran suatu konsep, kalau sampai penghentian demi hukum itu cacat atau tidak komprehensif, bisa digugat di pra-peradilan, nah, itu Mbak. Jadi kalau memang tidak utuh bisa digugat. Kalau digugat oleh keluarga almarhum yang di Palembang itu dimenangkan oleh keluarga yang salah, maka Shogi masih menjadi tersangka kembali. Kan gitu. Karena bicara demi kepentingan hukum itu bicara bukti, bukan merupakan suatu tindak pidana, kan gitu kan. Nah, perdebatannya nanti dalam suatu persidangan pihak keluarga korban jambret ini ya akan mengajukan. Tapi kalau nanti memang dalam hal persidangan pra-peradilan itu diajukan bahwa ini memang tidak ada bukti, tidak ada kualifikasi nilai, bukan merupakan tindak pidana, ya berarti SKP 2 yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sleman kuat, berarti ditolak permohonan. Itu yang saya kira hati-hati Kejaksaan Negeri Sleman. Kalau RJ, saya kira RJ terlalu jauh, Mbak. Karena bicara RJ kemarin Komisi 3 menyatakan jangan sampai RJ, karena bicara RJ bisa bisa kesepakatan. Ganti ruginya gimana? Wong ini suatu korban kok lah. Ini suatu dimensi yang saya kira juga harus dipertimbangkan oleh Kejari Sleman.
Nah, terkait dengan dimensi itu Pak, tadi soal ganti rugi, apakah artinya juga pihak Hogi tidak perlu lagi memberikan ganti rugi atau tali asi kepada keluarga pejabat yang tewas? Ya, kalau memang itu sebagai bentuk demi kepentingan hukum, itu konsep hukum yang berjalan. Berarti bukti tidak ada. Tidak merupakan suatu tidak benar. Selesai. Tapi kalau itu dihentikan demi restoratif justice, adalah dihentikan demi kepentingan sosial, maka mau tidak mau, selain permaafan dari para pihak, ada ganti rugi yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut. Nah, disinilah yang kemarin Komisi 3 tidak menghendaki. Jangan sampai pada RC, karena RC itu bicara kesepakatan, bicara ganti rugi, bicara imbalan. Ya kalau tidak sepakat berarti tidak ada restoratif justice. Lah, dalam konteks kebijakan politik Komisi 3 kemarin, oh ini bukan perkara, ini tidak ada suatu perkara, kan gitu. Karena restoratif justice itu ada perkara pidana, Pak. Tapi kalau demi kepentingan hukum bukan suatu perkara. Lah, inilah pilihan suatu tindakan hukum yang harus dilakukan oleh Kejari Sleman. Mau pilih yang mana? Kalau terkait dengan SKP 2 terkait penghentian demi kepentingan hukum, potensi di pra peradilan juga ada, termasuk restoratif justice pun juga ada, karena penelitian-penelitian sekarang yang ditimbulkan oleh mahasiswa kami berpikir saya itu harusnya final and binding, tapi ternyata putusan-putusan RJ, tindakan RJ di tingkat penyidik maupun penuntut umum, ketika diuji di pra peradilan ada yang dikabulkan. Lah, ini dimensi ini saya kira yang akan dipertimbangkan dalam konteks hukum oleh Pak Kejari Sleman. Ada tidak Pak kemungkinan seperti ini? Misalnya kan Kejari Sleman menghentikan kasus ini, lalu pihak keluarga penjamret yang tewas keberatan. Adakah ruang buat mereka melakukan gugatan? Selain tadi yang Bapak jelaskan, secara teknis tentu saja itu bisa tidak terjadi. Misalnya pra peradilan ini apakah memungkinkan bisa ditempuh oleh mereka misalnya atau gugatan perdata? Sangat mungkin, Mbak, karena namanya permohonan pra peradilan, permohonan gugatan itu hak setiap orang. Hak setiap orang ketika tidak mendapatkan suatu keadilan, sehingga sangat mungkin sekali. Makanya dalam hal seperti itu kan hak korban, hak pemohon mengajukan sah-sah saja. Apakah itu dikabulkan atau tidak tergantung nanti majelis hakim yang menilai, itu Pak. Oleh karena itu saya kira ini Kejari Sleman masih berpikir-pikir, walaupun memang sudah ada arahan dari Komisi 3, pikir-pikir pasti ada dampak-dampak yang terjadi ketika putusan itu dilanjutkan. Apakah itu demi SP3 juga ada potensi di pra peradilan, kan di RJ juga tidak dikehendaki, juga potensi untuk di pra peradilan. Di era sekarang ini Mbak Yohana, apapun bisa dimohonkan. Maka bicara ini adalah bicara bagaimana kualifikasi nilai untuk terjadinya suatu perkara, sehingga betul-betul clear seandainya di pra peradilan kan jadi tetap menang begitu. Nah, Pak terakhir, menurut Anda secara ideal melihat kasus ini dan di era sekarang dan bagaimana kemudian bisa membawa dampak positif bagi masyarakat tidak menjadi presiden buruk, apa sebenarnya desain solusi yang mungkin bisa disarankan kepada semua pihak Pak terkait dengan kasus ini? Ya, dalam hal seperti ini memang kita harus melihat suatu perkara itu memang dimensinya luas. Jadi ada kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat. Tapi kalau kita melihat suatu subjek hukum akan suatu perkara, ini bicara kausalitas. Kausalitasnya adalah suatu penjamretan, ada suatu kejahatan kekerasan yang menyebabkan ada suatu perlawanan. Nah, di sini saya kira hati-hati, jangan semua berdimensi ketika ada suatu masalah, itu suatu perkara pidana. Ini yang harus dihatikan, apakah ini perkara ini ada suatu nilai hukum atau tidak. Ini yang menjadi masalah, maka menjadi viral yang sekarang ini kan itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan Mbak Yohana terhadap pihak-pihak lain, wah tidak bisa, ini nggak adil, kok saya juga tidak diperhitungkan, saya juga mati kan dan sebagainya. Disitulah saya kira suatu perdebatan antara nilai dan tidak nilai, bukti dan tidak bukti, yang akhirnya nanti pasti berujung pada suatu peradilan kemudian hari ketika putusan dijatuhkan baik oleh Polresta maupun oleh Kejari Sleman. Baik, terima kasih Bapak Hipnu Nugroho untuk waktunya dan ulasannya bersama Metro hari ini. Terima kasih, kita tunggu lagi nanti update-nya seperti apa. Terima kasih Pak, selamat sore, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.